bawahnya begitu memang. Bawahnya Iya, dipopong itu ya? ini. Dipopong ya? Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, pelaku perampokan dan penculikan di Tulang Bawang, Lampung telah ditangkap. Polres Tulang Bawang bersama dengan Polda Lampung berhasil menangkap pelaku kasus perampokan dan juga penculikan di Tulang Bawang. Peristiwa perampokan dan penculikan yang menggegerkan itu terjadi di Kampung Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung pada Senin 22 Mei 2023 subuh. 2 hari hilang karena curi. Pelaku, yakni Warsih, merupakan istri dari korban penculikan ditemukan tewas di Rawa, wilayah Kampung Penawarrejo, Unit 1 Tulang Bawang pada Rabu 24 Mei 2023. Kini pelaku sudah diamankan oleh petugas dan pelaku ini merupakan tetangga korban yang kini sudah menetap di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Adapun pelaku bernama Mei Subbakti, 24 tahun, warga Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Pelaku diamankan petugas saat berada di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya. Diberitakan sebelumnya jenazah Warsih ditemukan warga yang saat itu hendak memasang perangkap ikan di rawa bekas galian Kampung Penawarrejo, Kecamatan Banjar Margo pada Rabu 24 Mei 2023 sekitar pukul 2 siang. Tubuh korban ditemukan dalam kondisi sudah membusuk. Kapolsek Banjar Agung AKP Taufik mengungkapkan jenazah itu pertama kali ditemukan oleh warga bernama Edi. Saat akan memasang perangkap ikan, ia mencium aroma busuk karena penasaran, lalu ia mencari asal bau busuk tersebut. Saat ditemukan, korban dan juga kondisi jenazah ini tertutup rumput kering di rawa. Kejadian kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, tim TKP di 08 Satreskrim Polres Tulang Bawang bersama tim Polda Lampung di Treskrimum telah melakukan penangkapan terhadap tersangka terkait dengan perkara curas mengakibatkan korban meninggal, yang mana berhasil kami amankan pada hari Kamis sekira pukul 11.00 di kontrakan pelaku, yaitu di Unit 1, yang mana pengejaran itu kami lakukan pasca adanya penemuan dari mobil korban yang ditinggal di pasar. Walaupun tersangka sempat melarikan diri ke wilayah Kecamatan Dwi Serdang, Kabupaten Mesuji, lalu dari tim melakukan pendalaman dan penyelidikan, dan akhirnya tersangka sudah berhasil diamankan oleh tim dan saat ini masih melakukan pendalaman. Berita selanjutnya, Dinas Bina Marga Lampung sebut Pesawaran mendapatkan alokasi anggaran perbaikan jalan. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi menyebut bahwa Kabupaten Pesawaran ini mendapatkan bantuan dari pusat untuk pembelian dan juga perbaikan jalan. Ini dikatakan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Faprizal Levi Sukmana, saat meninjau perbaikan jalan di Kecamatan Wai 5, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada Jumat 2 Juni 2023. Febri menyebutkan bantuan perbaikan jalan ini sebesar 800 miliar masih digodok karena ruas dan titik jalan provinsi yang akan diperbaiki belum dipastikan secara rinci. Belum lagi dari pemerintah pusat tersebut diatur dalam Inpres nomor 3 tahun 2023 yang mengatur tentang bantuan. Ia menyebutkan terkait anggaran bantuan perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Pesawaran tersebut masih terus dikoordinasikan. Koordinasi itu untuk mengetahui lokasi serta anggaran yang akan dikeluarkan. Meski begitu, pihaknya telah mengusulkan agar Kabupaten Pesawaran mendapatkan jatah dana perbaikan jalan dari pusat.
Untuk kapan pastinya diperbaiki, Febrizal mengaku belum mengetahui. Sementara itu, Bupati Pesawaran Dendi Romadona mengatakan pemerintah kabupaten telah berwajib untuk berupaya hal ini. Dikatakannya lagi ada 2 kewenangan untuk usulan terkait Impres nomor 3 tahun 2023 tersebut. Ruas jalan telah diusulkan tersebut mulai dari Simpang Wates sampai ke Upang-Upang pada perbatasan Kabupaten Tanggamus. Lalu untuk kewenangan provinsi atau Pemkab Pesawaran juga mengusulkan ruas Padang Cermin Simpang Teluk Kiluan. Provinsi ya, karena memang ruas jalan provinsi adalah ruas urat nadinya nih ya, urat nadinya para pelaku-pelaku pertanian, perkebunan, jadi komoditas banyak melintas ini dari 3 kabupaten, Tanggamus, Pringsewu, dan Pesawaran sendiri. Dari 9 ruas provinsi, ruas jalan provinsi yang ada di Kabupaten Pesawaran, ya memang kita masih melihat masih minimnya penerangan, dan memang itu kita selalu berkolaborasi bukan hanya dengan Dinas Perhubungan Provinsi tapi juga dengan stakeholder terkait, dengan PLN juga kami berupaya selain APBD juga kita meminta dukungan dari Corporate Social Responsibility beberapa BUMN maupun stakeholder yang ada di Kabupaten Pesawaran. Jadi bukan hanya Berikut ini cerita warga terdampak kebakaran truk tangki Pertamina di Bandar Lampung. Peristiwa kebakaran truk tangki minyak di Kelurahan Sumberjo, Kemiling, Bandar Lampung masih menyisakan masalah, khususnya bagi warga sekitar. Salah satu keluarga Setiawan pemilik rumah yang berada di tepat belakang lokasi kebakaran tangki minyak, dan menurutnya Setiawan ini hampir melalap rumah miliknya. Setiawan menjelaskan saat kebakaran terjadi pada Selasa 30 Mei 2023 sekitar pukul 11 malam, ia belum tidur. Ketika itu ia masih mengobrol bersama dengan rekannya. Tiba-tiba terdengar beberapa kali suara ledakan keras yang berasal dari tempat cucian mobil yang berada di depan rumahnya, yang mana ini dibatasi oleh tembok. Kemudian muncul semburan api yang sangat besar disertai asap tebal mengarah ke rumahnya. Dari pantauan Tribun Lampung, area di belakang rumah gudang ini juga tempat penimbunan minyak ilegal, itu terdapat beberapa rumah warga. Tak jauh dari sana terdapat lahan yang ditanami pisang, kelapa, singkong, dan sayur-sayuran. Sebagian besar tanaman yang berada di sekitar lokasi hangus terkena dampak kebakaran. Jadi ketika cucian mobil, kami beranggapan bahwa itu cucian mobil, tapi nggak tahu kalau di lain itu ada bisnis lain di situ. Oh, memang kita nggak tahu Pak ya kalau ada aktivitas lain di situ. Aktivitas itu nggak tahu, memang ya setiap malam tuh dak kayak Oh. Jadi saya bilang apa itu mungkin orang nyuci mobil. Karena tiap kali Pertamina itu mobil Pertamina itu hulu hilir aja. Sering Pak ya Sering, sini. saya pikir itu untuk nyuci mobil. Oh. Tengah malam. Ya tengah malam mah. Jarang dia gitu. Siang ya. Tapi memang kita sepengetahuan kita memang sering Pak ya mobil-mobil. Ya kalau kita lewat tangki. sering kita lewat kan kita belanja sayur segala macam, kita nengok mobil tangki kadang keluar. Tapi kita ngelihat nggak sih Pak mobil itu dicuci, memang bener dicuci. Nggak pernah. Oh kita cuma ngelihat keluar masuk tapi kita nggak pernah ngelihat mobil itu dicuci Pak ya. Oke. Berita selanjutnya, Mentan dan Mendak menghadiri tanam kedelai di Pulau Tanggamus. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman, Pangan Hortikultura Tanggamus Lampung, Catur Agustiawanto mengatakan Tanggamus ini mendapatkan bantuan bibit kedelai untuk hektar. Ia juga mengatakan nantinya bantuan bibit kedelai itu akan disalurkan ke 6 kecamatan yang berada di Tanggamus Lampung. Catur mengatakan untuk di Kecamatan Bulog sendiri terdapat bibit kedelai untuk 50 hektar lahan. Bantuan bibit kedelai ini diperuntukkan untuk 4 kelompok tani yang berbeda di Kecamatan Bulog, Tanggamus, Lampung. Untuk spesialis bibit kedelai yang didapatkan di Kecamatan Bulog, Tanggamus yaitu jenis kepak kuning. Ia mengatakan kemungkinan masih ada tambahan bantuan dari pihak pusat untuk Kecamatan Bulog, Tanggamus, Lampung. Karena pihak pusat telah meninjau kembali lokasi tersebut, ia kemungkinan untuk adanya penanaman kedelai. Sebelumnya pihak pusat sempat akan menambahkan alokasi bibit kedelai hingga 1.000 hektar. Namun lantaran kurangnya tenaga pekerja, kemungkinan hal tersebut urung dilakukan. Ia juga mengatakan harga kedelai nantinya juga merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan ini. Ia berharap nantinya harga kedelai di Kabupaten Tanggamus, Lampung tak di bawah standar. Catur mengatakan untuk maksimal bantuan tersebut pihaknya akan melakukan pemanggilan pada para petugas yang ada di lapangan. Hal itu dilakukan untuk melakukan pengumpulan data terkait potensi yang ada di Tanggamus.
Selama ini kita sangat tergantung karena perintah IMF dulu mengimpor semua dari luar negeri, khususnya dari Amerika. Hari ini adalah bagian dari tekad Pak Gubernur dengan kita semua bahwa ini harus kita secara bertahap bersama Pak Mendak untuk menggairahkan kembali masalah kedelai ini. Karena kedelai adalah kebutuhan kita. Kenapa diambil? Berikut ini ada berita dari kebun salak satu-satunya di Sukau, Lampung Barat. Wilayah Lampung Barat, Lampung memang sangat terkenal pada sektor pertanian dan perkebunannya yang mempunyai kualitas terbaik. Hasil sayuran dan kopi yang diproduksi oleh petani-petani di Lampung Barat kini tidak bisa diragukan lagi karena sudah mempunyai citra yang baik di kancah nasional maupun internasional. Kendati demikian, karena merupakan wilayah yang memiliki udara cukup dingin, ada beberapa tanaman yang memang tidak cocok untuk tumbuh di wilayah Lampung Barat. Contohnya seperti tanaman salak. Beberapa petani buah di Lampung Barat meyakini salak ini merupakan buah yang tak dapat tumbuh dengan baik dikarenakan kondisi udara yang sangat dingin. Maka dari itu sangat jarang petani-petani di Lampung Barat yang berani membuka lahan untuk budidaya basah dan juga budidaya buah salak yang terkenal dengan kulit durinya itu. Namun siapa sangka anggapan tersebut dibantah langsung oleh Heri yang merupakan seorang petani salak yang berada di Pekon Pagardewa, Kecamatan Sukau, Lampung Barat. Kali ini berkesempatan untuk berkunjung ke kebun salak milik Heri yang merupakan kebun salak satu-satunya yang ada di Kecamatan Sukau, Lampung Barat. Mungkin setiap orang mau buka usaha apapun itu pasti tantangannya modal. Kedua kali mungkin cemoohan. Kita bersihin dulu. Berita selanjutnya ada datang dari Royal Staff Mall Bumi Kedaton yang berikan promo diskon hingga 30% dan hadiah langsung. Royal Staff Mall Bumi Kedaton menggulirkan promo yang berlangsung hingga tanggal 30 Juni 2023. Kepala Toko Royal Staff Mall Bumi Kedaton Muhammad Iqbal mengatakan promonya ini adalah hadiah langsung sling bag, handbag, atau dompet. Promo selanjutnya ada diskon 30% untuk fashion tertentu dari brand Volcom, Choice Matic, Spiderbit, Insight, dan Vans. Promo lainnya adalah Buy More, Get More untuk fashion tertentu dari brand Spiderbit, Insight, dan Choice Matic. Di promo Buy More, Get More ini, beli satu harga normal. Beli 2, diskon 10%, beli 3, diskon 15%, beli 4, diskon 20%, dan beli 5, diskon lebih dari 25%. Royal Staff Mall Bumi Kedaton adalah toko yang menjual fashion wanita, pria, dan anak-anak dari berbagai brand ternama. Fashion ini diantaranya kaos, kemeja, celana, jaket, tas, sepatu, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai fashion di sini, langsung datang ke Royal Staff Mall Bumi Kedaton yang ada di lantai 1 Mall Bumi Kedaton. Royal Staff Mall Bumi Kedaton buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai dengan pukul 10 malam. Sling bag, handbag, atau dompet jika melakukan pembelanjaan minimal Rp2.500.000. Ada juga nih diskon hingga 30%. Dan ada juga promo Buy More, Get More. Nah, kalau Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.